사네? 소원 종이를 가지고 다니면서 틈틈이 다시 봐. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Dreaming of Freaking Fairy Tale. Tanpa berlama lagi, episode 3, Markiu, mari kita review. Meskipun merasa aneh karena Chamin katanya tidak tertarik memiliki hubungan dengan wanita, namun ternyata punya tunangan. Jarin kesemsem sendiri karena proporsi tubuh Chamin yang mengesankan. Ban dan A adalah tunangan bisnisnya Pangeran Chamin. Tak ada perasaan di antara keduanya. Perangai Ban dan A benar-benar sungguh luar biasa uniknya. Akibat adegan gendong tadi, Pangeran Chamin jadi memikirkan yang tidak-tidak. Ia jadi malu sendiri. Jerry memulai hari pertamanya bekerja di Chungdam Heaven. Ia mulai diperkenalkan dengan berbagai fasilitas yang ada di sana. Ada yang namanya ruang sosial, berisi lukisan-lukisan. Ada juga taman bermain, tempat para orang kaya melepaskan penat seperti anak kecil. Ada juga taman Hesse, tempat untuk mengobrol sesama anggota. Song Jae-rim juga diberitahu mengenai prinsip Chamin, yaitu menganggap semua wanita adalah batu. Sungguh prinsip yang sama anehnya dengan sang pemilik. Ban dan A benar-benar wanita yang unik. Ketika ayah menyinggung soal pernikahan dengan Chamin, ia menahan amarahnya dan menuangkannya dengan menemukan papan tinta. Karena prinsipnya tetap sama seperti dulu, ia tak akan pernah menikah dan Moon Chamin hanya rekan strategis saja. Ayahnya bahkan terlihat takut pada anaknya sendiri. Jae-rim sedang mencuci pakaian, tak lama didatangi Ban dan A. Ia sudah tahu mengenai impian Jae-rim untuk menjadi Cinderella. Jadi menawarkannya untuk mendatangi pavilion keinginan, tempat di mana doa seseorang bisa terkabul sama seperti pendahulu Jae-rim yang juga seorang Cinderella. Tapi bagaimana bisa Jae-rim bekerja mencuci pakaian? Ternyata ibu tiri Cinderella yang kejam tidak ada di rumah, tapi ada di tempat kerja Cinderella, yaitu di Chungdam Heaven. Chamin ternyata mengusili Jae-rim. Bukannya bekerja menyambut anggota, tapi Jae-rim malah disuruh mencuci pakaian. Tingkah Chamin yang mencoba mendisiplinkan Jae-rim dengan beberapa pekerjaan remeh pun mendapat protes dari para pegawainya. Tapi Chamin sungguh tak peduli. Jae-rim sedang menjemur pakaian sambil mendengarkan musik. Chamin datang dan penasaran dengan yang didengarkannya. Namun sungguh datang di waktu yang salah. Musiknya berpindah ke konten audiobook temannya, konten audio dewasa. Jae-rim ternistakan. Tapi begitu Jae-rim berusaha membela diri jika itu adalah konten milik temannya. Dan dengan tak tahu malu, Jae-rim malah meminta Chamin untuk mengklik tombol suka di konten dewasa temannya itu. Tingkah Jae-rim entah bagaimana malah membuat Chamin terpesona sendiri. Jae-rim mencoba mencari pinjaman pada kedua kakak tirinya untuk biaya ke pavilion keinginan. Namun, ia justru malah mendapat penolakan. Untungnya ada seorang pria yang naksir pada kakak tertua. Akhirnya Jae-rim diberi pinjaman dengan syarat mengambilkan ukuran cincin dari si kakak. Jae-rim segera mendatangi pavilion keinginan. Ia pun menceritakan maksud kedatangannya yang ingin menikahi pria kaya raya. Ia pun lalu diberi petua untuk menuliskan impiannya dan membacanya kapanpun dan dimanapun. Prinsip hidup anggap wanita seperti batu ternyata adalah turunan yang diajarkan oleh ayah pada Chamin. Tapi untuk kasus ayah, ternyata itu hanya omongan belaka. Karena saat ada suster wanita, ia malah lancar dengan merayu wanita itu. Diam-diam, Pangeran Chamin mendengarkan juga audiobook rekomendasi dari Jae-rim. Tiba-tiba teringat lagi adegan Jae-rim yang terjatuh tadi dengan versi dewasa. Pangeran Chamin pun kaget sendiri. Pagi-pagi Pangeran Chamin sudah merusak suasana hati Jae-rim saja. Tapi sebetulnya Pangeran Chamin malah terpesona dengan Jae-rim dan terasa begitu wangi.
Tapi ia menyembunyikannya dengan mengatakan jika Jerem saat ini bau. Jadilah Jerem menumpahkan wangian ke seluruh tubuhnya. Tapi tetap saja Jerem itu bau kemiskinan. Jerem mulai mengikuti arahan dari sang dukun cinta. Ia begitu memohon sambil membaca impian-impiannya. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Datanglah seorang pria yang semua deskripsinya sama dengan tipe ideal Jerem. Jerem pun menganga lebar, merasa sudah menemukan cinta sejatinya. Dan episode 3 pun berakhir dengan adegan itu yang terlihat oleh Pangeran Chamin.